macam-macam. Jadi membagi yang paling mudah, langkah pertama membagi pasaran 5 adalah pasaran itu kliwon atau non kliwon gitu. Karena kliwon itu karena dia di pusat, dia memiliki kecenderungan yang berbeda. Jadi paling mudah itu kita melihat orang itu ini orang kliwon atau enggak kliwon itu yang paling mudah. Kalau menentukan apakah ini spesifik lagi wage itu kadang mirip-mirip. Tapi yang kliwon ini sangat kontras ya dengan pasaran yang lain. Bedanya apa? Kliwon itu secara aura jelas lebih pekat. Jadi ibarat dia lebih angker, lebih sangar, dosisnya lebih tinggi gitu. Lebih pekat ya, lebih berat gitu. Suram tapi dalam arti yang positif. Terus begini, kan apa namanya istilahnya apa tadi, itu dari sisi unsur. Di paing membawa sifat api, lagi membawa sifat air, lagi membawa sifat gunung. Kok ngarep yang pertama legi kan membawa sifat air. Legi itu dari diagram yang tadi, legi itu berada di timur Berarti sebelah kanan kalau dalam atlas. Dalam peta itu kan kalau peta mata angin kan timur ada sebelah kanan. Timur itu bahasa Jawanya wetan. Wetan itu arti lain dari wetan itu maksudnya wiwitan. Wiwitan karena legi atau air. Unsur legi atau unsur air itu adalah wiwitan adalah permulaan. Sumber dari segala kehidupan air. Jadi kita itu bermula dulu dari saripati tanah yang berupa air kan. Air yang terpancar kan. Air yang kental. Air yang terpancar. Sewawis. Aduh. Terus. Nah, lagi pon itu barat, letaknya di barat. Lagi pon berarti pon di barat. Barat itu artinya angin. Dan bahasa Jawa barat itu bisa berarti kulon, bisa berarti angin. Jadi pon itu udara namanya. Maksudnya apa? Setelah wiwitan atau permulaan kita dari air, maka perjalanan hidup kita itu menuju barat, dari terbitnya matahari dari timur. Timur adalah permulaan azali, istilahnya. Wewetan menuju ke tempat yang hakiki, rumah hakiki karena menuju ke barat. Mencari kitab suci. Oh ya mungkin filosofinya ngono ya. Ya. Ke barat mencari kitab suci kan itu ngono. Nanti di studio Batik Dongaji kamu cari buku judulnya Teosofi Cahaya dan Filsafat Khuduri kalau nggak salah, yang ditulis oleh Ibnu Suhrawardi. Itu termasuk kosmolog atau filsuf Iran, filsuf Persia. Nanti termasuk membantu penjelasannya juga soal dari timur ke barat. Dari timur ke barat. Timur adalah permulaan azali. Semua dimulai dari wetan atau timur. Wetan itu wiwitan atau permulaan. Muqaddimah itu dari timur. Terbit matahari dari timur. Disimbolkan dengan air. Semua dengan air, permulaan air kehidupan. Sumber dari kehidupan. Lah perjalanan ke barat kan angin. Berarti setelah kita bermula dari air itu, lalu perjalanan kita ke barat itu disokong oleh angin itu tadi. Dalam arti nafas. Jadi setelah kita mewujud seorang yang menjadi bayi, itu perjalanan ke barat dia disokong oleh tanda kehidupan yang disebut pon atau udara, angin, nafas. Nafas yang menghidupkan. Barat. Oh iya. Jadi kalau sudah sampai ke barat, matahari sampai barat tenggelam, sudah gelap, berarti sudah habis masa nafas itu, akhirnya umur itu sudah selesai sampai di situ. Oke. Jadi yang dimulai dari air sumber kehidupan tadi, kemudian diisi nafas yang menghidupkan. Perjalanan menuju akhir nafas kan. Oke, nafas disimbolkan dengan udara. Udara adalah yang mengisi kekosongan. Oke, masuk. Filosofinya itu masuk. Filosofi timur barat, tapi tidak bisa digatokkan dengan ini, beda lagi nanti pembahasan paing lagi. Oke, terus selanjutnya legi air, kemudian pon udara, terus baru paing itu berada di selatan atau di bawah. Bawah. Wage berada di utara atau
Paing ini simbolnya api. Nah, iya. Dalam kosmologi ini kita tidak memahami secara kimiawi modern. Kalau kimia modern kan istilah unsur itu kan berbeda dengan kimia klasik ya. Ini kan memahami dalam secara kimia klasik atau kosmologi. Air, udara, bumi di sini maksudnya air secara hakikat, bukan air dalam wujud air, tapi dalam wujud air hakikat. Yes, intinya air sing roh air itu. Iya, air sing air. Air yang airnya air atau apa sih? Airnya air. Anjay. Paing itu kan di bawah, utara di atas. Paing api, wage bumi. Maksudnya begini. Kalau dalam kosmologi klasik ya dimaksud elemen api itu elemen minyak. Api adalah apa yang tersimpan, adalah sebuah bentuk potensi energi yang tersimpan kan. Dan itu tersimpan utamanya dalam minyak. Jadi hakikat dari elemen api dan minyak itu. Jadi kalau bilang paling elemennya apa ya? Api ya minyak ya api. Minyak ya api. Jadi dipahami secara api hakiki, apinya api. Zat api, ruh api itu berada dalam minyak dan berada dalam nyala api. Jadi api itu kalau yang kita lihat itu sebenarnya nyala api, kalau bisa boleh dibilang lebih tepat, bukan itu, api. Bahasa Arabnya marij itu nyala api. Nar itu apinya api. Jadi yang dipahami filosofinya bukan marij tapi nar. Oke, terus itu dipaing. Kenapa paing di bawah, bumi di atas ya? Iya, karena minyak bumi berada di bawah tanah. Itu paing berada di bawah. Itu nanti ada maknanya juga. Maksudnya apa gitu? Sebelumnya masuk apa? Kan itu setelah paing disimbolkan dengan api, nar tadi kan yang berada di selatan atau di bawah, kemudian ke wage simbolnya bumi, tanah. Berada di atas minyak bumi atau di atas api, lautan api itu minyak itu, di atasnya minyak kan wage atau bumi. Lautan api ya. Lautan api, keren sekali istilahnya. Itu apa ya? Terus elemen yang kelima kan kliwon itu tadi. Kliwon ini sebenarnya lebih mudah, itu pembahasan kliwon disendirikan dari yang 4 unsur. 4 unsur kita garap dulu, kita bahas. Kliwon itu terakhir karena kliwon itu memiliki berbeda pokoknya, cenderungannya berbeda dari yang lain. Kliwon itu bukan unsur berarti. Kliwon itu simbolnya bukan unsur. Unsur, dia apa ya? Roh. Dia dikatakan roh, spirit. Kalau orang barat mengatakan spirit. Iya kan, roh bukan roh soul, tapi roh spirit. Roh spirit. Nek soul kan roh sing. Kalau spirit kan soul itu jiwa, Mas. Iya. Kalau kejiwaan psyche. Psyche apa ya? Tapi nek spirit kan roh yang memotensikan api untuk hidup, karena memotensikan air untuk mengalir. Jadi kliwon itu ibarat software dari hardware kan ini spirit itu kan. Nek barat kan yang memotensikan angin untuk bergerak, yang memotensikan air untuk mengalir. Gitu. Oke. Berarti kliwon intinya kan spirit. Jadi atau roh. Khusus dari pancawarna atau dari pasaran yang 5 ini nanti kalau di kurikulum kan 2 semester lah minimal untuk pasaran saja itu tadi. Terus lagi dibahas maknanya. Dibahas tadi kan wis disinggung sedikit. Nek lagi ini air adalah posisinya di wetan, wiwitan. Air adalah sumber segala kehidupan kan gitu. Nah, terus nek dihubungke karo legi kan sifatnya air kan. Legi kan sifatnya air manis ya. Itu terus nek dihubungkan dengan orang yang lahirnya dari pasaran legi. Ya gampangnya gitulah, dari pasaran legi. Terus itu hubungannya dengan elemen air itu piye?
kalau